Hanya di Indonesia dibilang kena cancer stadium akhir, tapi ternyata sampai di Malaysia cancernya belum ada. Tapi dan dokter-dokter di sini itu ya, di Malaysia termasuk tempat suami, dan mereka sangat hati-hati dalam mendiagnosa satu. Well, I think I knew about you, and I think I have to listen because. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksikan ada video daripada TikTok. Nah, video ini kebetulan lalu dekat FYP Sari ya, mengenai kesehatan, hospital dan juga dokter ya teman-teman. Kita tengok dulu video ini, nanti kita akan bahas setelah tengok videonya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung ke channel Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita tengok videonya yang satu ini. Terjamin guys, Indonesia itu bahaya banget, zona bahaya untuk kedokteran di Indonesia. Aku setuju sama Mbak ini, karena suamiku juga bekerja di salah satu rumah sakit ternama yang ada di Malaysia ini. Bukannya aku mau sombong, tapi aku sering sekali terkejut, kadang-kadang ya terkejut dengar suamiku ngangkat telepon terus nerima pasien yang mana pasiennya udah kena, katanya di Indonesia dibilang kena cancer stadium akhir, tapi ternyata sampai di Malaysia cancernya belum ada, tapi itu masih berupa tumor. Ada lagi pasien jantung, itu pasien benar-benar yang buat terkejut satu rumah sakit, terutama dokter yang menangani dia ya. Terus dokter tuh bilang, ini pasiennya kenapa bisa ada ring sampai 13 ring di jantung, ini namanya Lord of the Ring nih katanya gitu. Sampai mereka bercandainnya seperti itu. Padahal di sini 2 atau 3 ring aja sudah harus bypass. Dan dokter-dokter di sini itu ya, di Malaysia termasuk tempat suamiku kerja itu, mereka itu sangat amat mendengarkan keluhan dari si pasien. Dan mereka sangat hati-hati dalam mendiagnosa satu penyakit dari si pasien, karena yaitu tadi pasiennya sedikit, jadi si pasien si dokter ini sangat amat mau mendengarkan keluhan dari si pasien sampai kami benar-benar puas, sampai mereka sendiri yang mengatakan, ibu selain ini penyakitnya kenapa lagi, kalau nanti ada sesuatu yang mulai dirasakan agak berbeda dengan penyakit yang biasa, segera datang ke sini ya, kita buat appointmentnya gini. Dan si pasien tadi termasuk aku tuh ngerasa aku puas sekali dengan layanan dokter tadi, dengan suster-suster yang sabar, dengan dokter-dokter yang begitu pintar, bukan sok pintar ya. Itu yang membuat pasien-pasien Indonesia sangat-sangat amat nyaman berobat ke Malaysia, karena dokter-dokter di sini bahkan nurse-nya juga sangat baik dan ramah dalam melayani pasien-pasien yang keluhannya tuh banyak. Mereka tidak langsung memotong pembicaraan si pasien, karena pasien ini udah banyak kali ngomong, terus si dokter memotong omongan mereka, karena mereka kan memang harus mengetahui sakit dan keluhan yang dirasakan sama pasien. Bukan berarti di Indonesia pengobatannya atau alatnya kurang canggih, tapi prosedur ya yang amat sangat ribet di sana. Jadi satu dokter itu bisa sampai ratusan pasien dia terima, jadi si pasien tadi kurang lah, akhirnya berobatlah ke luar negeri, begitu ceritanya. Oke teman-teman, Sari cari tahu, tadi kata kakak ini suaminya tuh bekerja di salah satu hospital di Malaysia ya. Oke, by the way, Sari pikir tadi suami kakak ini adalah dokter ya di Malaysia. Ternyata bukan ya teman-teman. Kakak ini kerja di salah satu hospital di Kuala Lumpur, itu sebagai international marketing. So, mungkin pasien-pasien daripada luar negara, khususnya juga orang Indonesia yang mau berobat ke hospital itu. Suamiku di sini bukan dokter ya. Suamiku di sini hanya sebagai
Jabatannya international marketing. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk membawa pasien dari luar negeri untuk berobat di tempat dia bekerja sekarang. Dan dia kebetulan paling banyak pasiennya datang daripada Indonesia karena suamiku juga orang Indonesia. Di video kakak ini menstate salah satu video daripada ini dia adalah orang Indonesia tapi dia di Singapura ya teman-teman. Dia mengatakan orang itu mengatakan hati-hati dengan dokter di Indonesia. Hai semua, kalian udah lihat ini nggak sih kisah dokter orang Singapura yang kerja di Singapura? Dia emang terdiskriminasi tapi diskriminasinya dia akhirnya nasibnya bagus. Jadi dia itu kayak di Singapura Mount Elizabeth dan kita tuh sering kesana untuk kontrol gitu loh. Kenapa sih aku kok lebih prefer sama yang namanya ke Singapura untuk check up atau operasi ketimbang ke Indonesia? Karena mereka terjamin guys, Indonesia itu bahaya banget, zona bahaya untuk kedokteran di Indonesia. Udah jumlah dokternya kurang, ada permainan gak karu-karuan di dunia kedokteran, dan juga ada penerimaan jalur kedokteran di kampus-kampus itu yang benar-benar gak. Pengalaman kakak ini yang tadi kita dengarkan sudah sama-sama ya, bahwa ternyata pasien yang ditemui mereka itu pernah sebelumnya berobat di hospital di Indonesia, tapi di sana itu sudah didiagnosa itu cancer stadium akhir. Wah, bayangkan itu ya, stadium akhir macam mana itu ya. Tapi ternyata pasien itu mungkin kurang puas dengan hasil yang di sana, dia berobat lah ya kan, datang daripada Indonesia ke Malaysia. Dup dup dup. Ternyata ya jreng diperiksalah di dokter di sini, ternyata belum penyakit cancer, masih berupa tumor saja. Oh, berupa tumor itu masih oke lagi ya kan, ada juga tumor yang jinak ya kan teman-teman, ya salah diagnosa. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi tadi katanya penyakit jantung. Di sana itu penyakit jantung dia sudah dipasangkan berapa puluh ring, kan dokter di sini tuh sampai terkejut kenapa sudah sampai sebanyak itu. Nah, mungkin itulah salah satu alasan ramai juga orang-orang Indonesia datang ke Malaysia ini. Sampai Sari tengok ada beberapa data dan juga artikel yang membuat naik itu orang Indonesia yang paling banyak berobat ke Malaysia. Sampai 1 tahun itu 1 juta orang Indonesia ramai-ramai datang ke sini ya untuk berobat. Oke teman-teman, kita tengok video satu lagi ya daripada kakak ini, daripada pengalamannya sendiri ya. Oke, jom. Ini terjadi juga dengan anak perempuanku ketika aku pulang ke Indonesia, ke Medan ya. Jadi Orang Medan juga ya. sebelum aku pulang ke Medan, pada saat itu aku membaca salah satu artikel yang ada di Instagram, bahwasannya ada beberapa obat yang ditarik dari pasaran karena tidak baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Itu beritanya sebelum ada berita tentang obat paracetamol yang membuat gagal ginjal pada anak ya. Ya pernah itu ditarik Nah ya. jadi waktu itu anak perempuanku tiba-tiba demam ketika kita sudah di hotel. Demam dan dia mengeluh sakit perut, sakit banget perutnya katanya. Dan kita bawalah ke salah satu apotik yang terkenal dan lumayan terkenal di sana, dan dia memiliki klinik. Oke. Dan waktu itu aku sudah katakan ke dokter, anakku ini demam, terus tiba-tiba dia ngeluh sakit perut. Nggak tahu dia sakitnya kenapa, tapi dia ngeluh sakit perut. Dan apa yang terjadi setelah diperiksa, dokter itu meresepkan obat. Dan kalau tidak salah, itu ada sekitar 4 jenis obat. Oh, belum diperiksa Obat sudah dikasih demam, obat. Obat batuk, obat sakit perut, obat gembung. Oh, 5 satu lagi ada antibiotik. Wah, banyak. Dan aku sebagai ibu terkejut dong, kenapa banyak sekali obat yang harus dikonsumsi anakku. Sedangkan sebelum kita pulang ke Medan, anakku juga yang perempuan sudah pernah sakit demam selama 4 hari. Tapi apa yang terjadi ketika aku berobat di rumah sakit tempat suamiku bekerja, dokter tidak langsung kasih obat. Dia melihat dan memeriksa anakku dulu melalui tes darah. Oh, dites dulu. Takutnya anakku terkena tipes atau DBD pada saat itu. Tapi ketika hasil tes darahnya keluar dan hasilnya itu negatif, tidak ada tipes, tidak ada DBD, maka dokter hanya memberikan anakku 2 jenis obat saja.
Yang pertama paracetamol untuk dia demam, dan yang kedua itu obat antibiotiknya untuk dikonsumsi selama 2 hari. Karena dokter-dokter tempat suamiku kerja itu mereka tidak menyarankan untuk anak-anak terlalu banyak mengkonsumsi obat ya, karena betul. bisa merusak pencernaan ataupun ginjal mereka. Ginjal. Dan kalau di Malaysia obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu untuk anak-anak dan untuk dewasa adalah dosis yang amat sangat aman gitu. Oke, tadi yang dikatakan kakak ini dia juga punya pengalaman ya, anak dia itu sakit ya. Wow, ternyata kakak ini juga orang Medan ya. Dan saat itu dia itu baru balik daripada Kuala Lumpur, Malaysia itu ke Medan ya. Tiba-tiba anaknya itu jatuh sakit. Dia belum apa-apa, diperiksa macam itu terus dibagi obat. Nah, 5 obat tadi katanya. Wow, banyak juga ya dikasih obat. Tapi waktu kakak ini tuh hari berobat di Malaysia, itu hanya dikasih 2 obat saja ya. Tapi sebelum dikasih obat itu diperiksa oleh dokternya terlebih dahulu ya, sebelum memutuskan untuk membagi obat ini dan itu ya. Ternyata banyak juga keluh kesah ya daripada pasien-pasien. Oke teman-teman, kebanyakan yang salah diagnosa ya. Nah ternyata seperti itu ya. Mungkin karena tidak diperiksa secara lebih detail lagi, mendalam lagi. Disebabkan kasus Bang Kemal itu Sari pernah reaksikan video dia itu tahu ada penyakit lainnya di dalam tubuh dia yang baru dia tahu. Padahal sebelumnya dia beberapa dokter ya. Kira-kira bagaimana pendapat kalian ya teman-teman? Boleh komen ya. Itu ya, mudah-mudahan lagi ya ditingkatkan lagi kualitas kesehatan dokter-dokter yang ada di sana ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian dan juga buat teman-teman daripada Indonesia kalian ataupun saudara kalian mau berobat ke Malaysia secepatnya biar sembuh ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga yang sakit disembuhkan ya. Kita doakan sama-sama ya teman-teman. Gue Sari juga mau turut berbela-sungkawa atas kejadian gempa di Cianjur ya di Indonesia ya. Kita doakan semoga tabah ya korban-korban yang tertimpa di dalam musibah itu. Semoga dipermudahkan segala urusannya ya teman-teman. Berterima kasih buat teman-teman Malaysia yang mau memberikan bantuan ya. Di kolom komentar Sari itu ada juga yang mengatakan mereka mau memberikan bantuan kepada korban-korban di sana ya. Mungkin teman-teman subscriber daripada Malaysia kalau membantu itu boleh hubungi orang-orang Indonesia sana ya, ataupun youtuber-youtuber Indonesia yang ada di Indonesia ya teman-teman. Disebabkan Sari tak boleh ya, karena Sari ya di Malaysia ya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Maaf kalau ada salah kata daripada apa yang Sari ucapkan ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, tanda kalian support, subscribe channel ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Segitu aja video kali ini.